Halo teman-teman, perkenalkan, kami adalah Putra Fendi Hulu, Wilson Avandaci dan Liporjo Primanjeka akan menjelaskan kepada kita semua mengenai sejarah perkembangan mekanika. Kami dari Universitas Dharma Agung di Medan. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah yang diberikan oleh dosen Ibu Ika Trisni Simangunso, SPD MPD. Oke teman-teman, langsung saja kita ke materinya ya. Nah, apa itu mekanika? Mekanika adalah ilmu yang mempelajari gerakan benda dan efek gaya dalam gerakan itu. Perkembangan daripada mekanika dibedakan menjadi dua, yaitu mekanika klasik dan mekanika modern. Pada mekanika klasik, perkembangannya dibagi ke dalam beberapa periodisasi, yaitu terdiri daripada 3 periode. Periode yang pertama yaitu 1550 Masehi. Pada periode pertama ada beberapa tokoh di sana. Yang pertama, Aristoteles 384 sampai 332 sebelum Masehi. Aristoteles adalah orang pertama pada periode ini yang mengemukakan cabang mekanika yang membahas tentang hubungan timbal balik antara gerak dan gaya atau dinamika. Inti dari pandangannya terhadap dinamika adalah sifat bawaan dari berbagai macam benda yang memberikan alasan untuk sifat tersebut dalam daya intrinsik khusus dari benda itu. Yang kedua yaitu Archimedes pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Archimedes merupakan perintis ide dari statika atau studi tentang benda-benda diam karena kombinasi berbagai gaya. Archimedes juga merupakan perintis kajian tentang hidrostatika, yaitu cabang fisika yang membahas keseimbangan gaya-gaya yang dikenakan pada benda-benda tegar. Dalam bukunya yang berjudul Benda-benda Merapung, Archimedes menyatakan sebuah prinsip bahwa benda-benda yang lebih berat dari cairan bila ditempatkan dalam cairan akan turun ke dasar cairan tersebut. Bila benda tersebut ditimbang beratnya dalam cairan tersebut akan lebih ringan dari berat yang sebenarnya, sebesar zat cair yang dipisahkannya. Prinsip dasar dari Archimedes ini banyak diaplikasikan, seperti pompa ulir untuk mengangkut air dari tempat yang lebih rendah maupun untuk tujuan perang. Tokoh yang ketiga yaitu Eratosthenes pada tahun 273 sampai 192 sebelum Masehi. Eratosthenes menghitung diameter bumi pada tahun 230 sebelum Masehi. Berdasarkan perhitungan yang dilakukannya, diketahui bahwa diameter bumi adalah 40.000 km. Untuk zaman itu,
Pengetahuan mengenai ini merupakan temuan yang sangat luar biasa, di mana belum ada ahli yang dapat melakukan perhitungan seperti yang dilakukan oleh Eratosthenes. Kemudian, perkembangan mekanika klasik pada periode kedua, yaitu pada tahun 1550 sampai 1800 Masehi. Yang pertama yaitu Galileo 1564 Masehi sampai 1642 Masehi. Aristoteles berpendapat benda yang lebih berat jatuh lebih cepat dari benda yang lebih ringan. Nah, Galileo melakukan eksperimen untuk membuktikan pernyataan ini. Kesimpulannya menurut Galileo bahwa pernyataan Aristoteles itu kurang tepat. Yang benar adalah baik benda berat maupun benda ringan jatuh pada kecepatan yang sama, kecuali sampai batas mereka berkurang kecepatannya akibat gesekan udara. Galileo juga mengemukakan tentang hukum kelembaban atau inersia. Tokoh yang kedua yaitu Descartes. Pada tahun 1956 Masehi sampai 1661 Masehi. Descartes meyakini bahwa tidak ada ilmu apapun yang bisa dipercaya tanpa matematika. Descartes mengemukakan dua hukum tentang gerak dan memprediksi hasil benturan antar dua massa. Descartes menerima prinsip Galileo bahwa benda-benda cenderung untuk bergerak dalam garis lurus dan tidak pernah ada sembarang ruang kosong ke dalam mana sebuah benda bergerak. Maka konsekuensinya adalah satu-satunya gerak yang mungkin adalah gerak rotasi dari sekumpulan partikel. Tokoh yang ketiga yaitu Torricelli 1608 Masehi sampai 1647 Masehi. Torricelli menetapkan tentang tekanan atmosfer dan menemukan alat untuk mengukurnya, yaitu barometer. Torricelli juga menemukan persamaan untuk mengukur laju air dari sebuah tangki yang bocor. Tokoh yang keempat yaitu Otto von Guericke. Pada tahun 1602 Masehi sampai 1686 Masehi. Pada 650, Guericke menemukan pompa udara. Guericke menerapkan barometer ke ramalan cuaca untuk meteorologi. Kemudian tokoh yang kelima yaitu Blaise Pascal. Pada tahun 1623 Masehi sampai 1662 Masehi. Dalam bidang fisika, khususnya mekanika, dia melakukan percobaan dengan cara mengukur beda tinggi barometer di dasar dan di puncak gunung. Dari keterangan-keterangan itu akan dikenal prinsip hidrostatik dengan nama hukum Pascal yang berbunyi, jika suatu zat cair dikenakan tekanan,
maka tekanan itu akan merambat ke segala arah, sama besar dengan tidak bertambah atau berkurang kekuatannya. Dan tokoh yang terakhir pada periode kedua yaitu Isaac Newton. Pada tahun 1642 Masehi sampai 1727 Masehi. Penemuan Newton yang paling fenomenal dalam mekanika adalah 3 hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton 1 tentang hukum inersia. Galileo pada dasarnya semua objek dipengaruhi oleh kekuatan luar, dan persoalan yang paling penting dalam ihwal mekanik adalah bagaimana objek bergerak dalam keadaan itu. Masalah tersebut dipecahkan oleh Newton dalam hukum Newton 2 tentang gerak. Percepatan objek adalah sama dengan gaya neto dibagi massa benda. Hukum Newton 3 tentang adanya gaya aksi sama dengan gaya reaksi, di mana arahnya berlawanan dengan arah awalnya. Newton juga membedakan antara massa dan berat. Massa adalah sifat intrinsik suatu benda yang mengukur resistensinya terhadap percepatan. Sedangkan berat adalah suatu gaya, yaitu gaya yang bekerja pada suatu benda. Hukum Newton 1, 2, 3 dan gaya berat jika digabungkan akan menghasilkan suatu sistem makromekanika, mulai dari ayunan, pendulum hingga gerak planet-planet dan orbitnya mengelilingi matahari. Kemudian perkembangan mekanika klasik pada periode ketiga, yaitu pada tahun 1800 Masehi sampai 1900 Masehi. Tokoh yang pertama yaitu Daniel Bernoulli pada tahun 1700 Masehi sampai 1780 Masehi. Bernoulli merupakan ahli mekanika, ahli matematika yang menerapkan ilmunya pada bidang mekanika fluida. Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Ada 2 jenis persamaan Bernoulli. Pertama berlaku pada aliran tak termampatkan atau incompressible flow, dan fluida termampatkan atau compressible flow. Tokoh yang kedua itu Leonhard Euler pada tahun 1707 Masehi sampai 1783 Masehi. Euler ahli dalam mendesmonstrasikan bagaimana hukum-hukum umum mekanika yang telah dirumuskan sebelumnya oleh Isaac Newton dapat digunakan dalam situasi fisika tertentu yang terjadi berulang kali. Sebagai contoh, menggunakan hukum Newton tentang gerak zat cair, Euler dapat mengembangkan hidrodinamika. Yang ketiga yaitu Joseph Louis Lagrange pada tahun 1736 sampai 1813 Masehi. Persamaan gerak partikel yang dinyatakan oleh persamaan Lagrange dapat diperoleh dengan meninjau energi kinetik dan energi potensial partikel tanpa perlu meninjau gaya yang bereaksi pada partikel. Dan yang terakhir yaitu Hamilton pada tahun 1805 Masehi sampai 1865 Masehi. Jika ditinjau gerak partikel yang terkendala pada suatu permukaan bidang, maka diperlukan adanya gaya tertentu, yaitu gaya constraint yang bereaksi terhadap partikel dapat diketahui. Gaya total ini merupakan keseluruhan gaya yang bereaksi terhadap partikel, termasuk juga gaya constraint. Apabila dalam kondisi tertentu terdapat gaya yang tidak dapat diketahui, maka pendekatan yang dilakukan adalah meninjau kuantitas fisi lain yang merupakan karakteristik partikel. Jadi seperti itu perkembangan mekanika klasik ya teman-teman.
Sekarang masuk pada mekanika modern. Pada mekanika modern dibedakan menjadi dua, yaitu mekanika kuantum lama dan mekanika kuantum baru. Ada beberapa tokoh dalam mekanika kuantum lama. Yang pertama, Max Planck pada tahun 1900. Max Planck memperkenalkan ide bahwa energi dapat dibagi-bagi menjadi beberapa paket atau kuanta. Planck menemukan bahwa energi foton atau kuantum berbanding lurus dengan frekuensi cahaya. Yang kedua yaitu Albert Einstein pada tahun 1905. Salah satu fakta yang mendukung teori kuantum Planck adalah efek fotolistrik. Fotolistrik adalah listrik yang diinstruksi oleh cahaya atau foton. Efek fotolistrik dengan menyimpulkan bahwa energi cahaya datang dalam bentuk kuanta disebut foton. Einstein menerangkan bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel yang sebanding dengan frekuensinya. Yang ketiga yaitu Niels Bohr pada tahun 1913. Menjelaskan garis spektrum dari atom hidrogen dengan penggunaan kuantisasi. Dengan demikian, energi yang terkuantisasi. Arti penting model ini terletak pada pernyataan bahwa hukum mekanika klasik tidak berlaku pada gerak elektron di sekitar inti. Bohr mengusulkan bahwa suatu bentuk mekanika baru atau mekanika kuantum menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Tokoh yang keempat yaitu Louis de Broglie pada tahun 1924 memberikan teorinya tentang gelombang benda. Menurut de Broglie, gerakan partikel mempunyai ciri-ciri gelombang. Hipotesis de Broglie kemudian terbukti kebenarannya ketika ditemukan bahwa elektron menunjukkan sifat difraksi seperti halnya sinar X. Kemudian perkembangan pada mekanika kuantum baru, yaitu yang pertama Werner Karl Heisenberg pada tahun 1925 mengembangkan mekanika matriks, dan Erwin Schrödinger menemukan mekanika gelombang dan persamaan Schrödinger. Yang kedua yaitu Paul Dirac pada tahun 1927 menggabungkan mekanika kuantum dengan relativitas khusus. Yang ketiga, Neumann Janos pada tahun 1932 merumuskan dasar matematika yang kuat untuk mekanika kuantum sebagai teori operator. Yang pertama berawal dari 1927, percobaan dimulai untuk menggunakan mekanika kuantum ke dalam bidang di luar partikel satuan yang menghasilkan teori medan kuantum. Pekerja awal dalam bidang ini termasuk Dirac, Pauli, Weishaupt, dan Jordan. Bidang riset ini dikembangkan dalam formasi elektrodinamika kuantum oleh Feynman, Dyson, Schwirer, dan Termonaga pada tahun 1940-an. Elektrodinamika kuantum adalah teori kuantum elektron, proton, dan medan elektromagnetik dan berlaku sebagai contoh untuk teori kuantum berikutnya. Kemudian teori termodinamika kuantum diformulasikan pada tahun 1960-an. Teori ini diformulasikan oleh Pulitzer, Krauss, dan Wilczek pada tahun 1975. Pengembangan oleh Schwinger, Peter Higgs, Gilston, dan lain-lain, Selonly, Gauss, Sylvan, Weinberg, dan Abdus dalam menunjukkan secara independen bagaimana gaya nuklir lemah dan elektrodinamika kuantum dapat digabungkan menjadi satu gaya lemah elektron. Kemudian yang terakhir yaitu proses revolusi saintifik dalam perkembangan mekanika menurut Thomas Kuhn. Perkembangan mekanika jika dikaitkan dengan proses revolusi dalam perkembangan sains
dapat dijelaskan berdasarkan proses revolusi menurut Thomas Kuhn yang meliputi paradigma keilmuan, sains normal, anomali-anomali, dan pergeseran paradigma, yaitu paradigma 1 bermula zaman Yunani kuno, di mana menurut Aristoteles ada dua jenis gerak, yaitu gerak alamiah dan gerak paksa. Setiap unsur memiliki tempat alamiah di alam semesta, begitu juga dengan gerak alamiah dari suatu benda. Contohnya bumi dan air memiliki sifat berat, yaitu cenderung bergerak ke bawah. Sedangkan udara dan api memiliki sifat levitasi, yaitu cenderung bergerak ke atas. Gerak paksa disebabkan oleh gaya luar yang dikenakan dan boleh ke sembarang arah. Selain itu, Aristoteles juga berpendapat bahwa benda yang lebih berat jatuh lebih cepat daripada benda yang lebih ringan. Pada fase ini menurut Thomas Kuhn berlaku fase sains normal, artinya pendapat ini dianggap adalah pendapat yang paling benar. Sehingga ahli-ahli yang ingin mengemukakan pendapat tentang gerak suatu benda harus menjadikan bahkan mendukung pernyataan yang dikeluarkan oleh Aristoteles. Ahli-ahli setelahnya seperti Archimedes dan Eratosthenes mengeluarkan pendapatnya terkait temuannya dalam kerangka teori yang disampaikan oleh Aristoteles. Pendapat dari Aristoteles ini diyakini ratusan tahun kebenarannya. Memasuki awal ke-16, muncullah pernyataan-pernyataan tentang gerak benda oleh Galileo. Munculnya pernyataan-pernyataan ini dikenal dalam revolusi Kuhn sebagai anomali, yaitu terjadinya ketidakselarasan antara kenyataan yang ada dengan paradigma-paradigma yang digunakan oleh ilmuwan. Karena penyimpangan yang terjadi sudah semakin banyak dan memuncak, maka paradigma lama tadi tentang teori Aristoteles mengenai gerak benda mulai diragukan kebenarannya. Pada fase ini, menurut Kuhn masuk ke dalam fase krisis. Pada fase ini, Galileo melalui eksperimennya menyatakan bahwa pendapat atau teori Aristoteles itu keliru. Yang benar adalah baik benda berat maupun benda ringan jatuh pada kecepatan yang sama, kecuali sampai batas mereka berkurang kecepatannya akibat gesekan udara. Galileo membantah pemahaman sebelumnya yang mengatakan bahwa benda bergerak dengan sendirinya cenderung menjadi semakin pelan dan sepenuhnya berhenti kalau saja tidak ada tenaga yang menambah kekuatan agar terus bergerak. Bila mana kekuatan melambat seperti misalnya pergeseran dapat dihilangkan, benda cenderung bergerak tetap tanpa batas. Galileo juga membahas tentang gerak proyektil yang memperhatikan bagaimana komponen-komponen horizontal dan vertikal dari gerak peluru bergabung menghasilkan lintasan parabolik. Pada fase ini, menurut Kuhn dikenal dengan fase revolusi, yaitu terjadinya lompatan yang fundamental. Fase ini berlangsung lama karena pada fase ini paradigma lama sudah bergeser ke paradigma baru yang dikenal dengan istilah pergeseran paradigma. Pada fase ini muncul pada paradigma 2 yang memiliki jawaban atas persoalan yang muncul pada paradigma sebelumnya. Siklus ini berlangsung kembali sampai beberapa tahun ke depan, yaitu eranya Isaac Newton. Pada fase ini berlaku normal sains kembali. Teori-teori yang dikemukakan oleh ilmuwan dari zaman Galileo dan setelahnya mengeluarkan pendapat dalam kerangka teori baru yang disampaikan oleh Galileo. Sampai pada tahun 1900 Masehi, bermuncullah pertanyaan-pertanyaan tentang gerak benda yang tidak bisa dijawab oleh mekanika klasik. Teori Galileo hanya berlaku untuk benda-benda yang bergerak jauh di bawah kecepatan cahaya. Bagaimana dengan benda-benda yang bergerak mendekati di bawah kecepatan cahaya? Bagaimana dengan benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya? Apakah bisa dijelaskan dengan mekanika klasiknya Galileo dan Isaac Newton? Sehingga bermunculan penyimpangan atau ketidakselarasan antara kenyataan yang ada dengan paradigma baru yang telah berlangsung ratusan tahun. Pada fase ini terjadi anomali lagi karena pernyataan-pernyataan yang muncul memuncak sehingga merasuki krisis.
Teori Galileo dan Isaac Newton tentang energi dapat dibagi-bagi menjadi beberapa paket atau kuanta. Planck menemukan bahwa energi foton atau kuantum berbanding lurus dengan frekuensi cahaya. Jadi benda-benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya dapat dijelaskan dengan menggunakan teori Planck. Pada fase ini berlaku fase revolusi, sehingga untuk benda-benda yang bergerak mendekati setelah ini berlaku sains normal lagi. Ahli-ahli yang menyampaikan teorinya tentang gerak benda yang mendekati kecepatan cahaya berada dalam kerangka teori Planck, seperti Einstein, Niels Bohr, dan Boltzmann. Tahapan ini berlangsung terus-menerus sampai ada paradigma baru yang membatalkan paradigma lama. Oke teman-teman, jadi seperti itu perkembangan daripada mekanika ini ya teman-teman. Dan untuk daftar pustaka yaitu Beri Kurnia Filmala pada tahun 2020 dengan judul Revolusi Saintifik dalam Perkembangan Mekanika. Yang kedua yaitu Douglas C. Giansoli pada tahun 2007 yang berjudul Fisika Jilid 1 edisi kelima, Jakarta Erlangga. Nah yang ketiga itu Nurul Tuli Aini pada tahun 2020 dengan judul Sejarah Perkembangan Fisika Kuantum dari Klasik hingga Modern. Demikian saja yang bisa kami jelaskan mengenai materi ini dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Bye bye.